Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Sasa dari tim IDX Islamic Bursa Efek Indonesia. Nah, sesi Instagram Live kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu suhunya pasar modal syariah Indonesia, sekaligus penulis buku. Ada yang udah beli? Buku kayak Harta, kayak Amal, dan juga bos saya, Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia, Bapak Irwan Abdallah. Kayaknya teman-teman sahabat IDX Islamic udah pada kenal lah ya siapa Pak Irwan Abdallah. Sebelum saya invite Pak Irwan ke room ini, ke Instagram Live ini, saya mau info nih bahwa di sesi Instagram Live kali ini kita akan bagi-bagi voucher 25 e-voucher dari gramedia.com. Bagi teman-teman yang pengen vouchernya, ada 25, banyak banget. Jadi teman-teman pastiin aktif ya bertanya saat sesi live, karena 25 pertanyaan terbaik nanti akan dapat e-voucher dari gramedia.com gitu. Jadi siapa tahu pengen beli ini, yang diskon 25% kan lumayan kan ya. Oke, langsung aja aku invite Pak Irwan. Sebentar. Halo, Assalamualaikum Pak Bos. Waalaikumsalam Kakak Sasa. Sehat Suara saya Pak? suara saya putus-putus nggak? Enggak. Suara Nggak, saya oke. terdengar jelas Pak? Jelas dong, sejelas mukanya lah pokoknya. Waduh, terus gini nih. Gimana Pak, udah mati gaya belum WFH Pak? Waduh, ini gondrong, rambut udah bukan gondrong nih. Udah kayaknya Kan, balik ke zaman kuliah, nanti diikat. kan lagi kan lagi viral Pak, cukuran sendiri, beli razor di Itu. e-commerce. Sudah ada, cuma masalahnya nggak berani nyukurnya. Sama ibu negara mungkin Pak. Daripada Pak, pitak-pitak, mendingan biarin aja deh. Pak nih Ya, langsung nih Pak, kan teman-teman juga pada penasaran gitu dan pengen juga dapetin salah satu buku yang saya gercep banget nih, langsung beli sebagai anak buah yang setia. Boleh bisa dijelasin nggak sih Pak, buku yang karya Bapak yang kedua ini? Kan kalau yang pertama itu jadi istilahnya kamus saya kalau mau misalnya edukasi, saya nyontek dulu ke buku ya Pak Irwan gitu kan. Kalau yang ini bisa diceritain nggak Pak, kenapa sih Bapak buat buku ini? Padahal menurut aku buku Pasar Modal Syariah yang pertama itu udah komprehensif banget. jadi gini, sebenarnya ini buku tuh rencananya buku ketiga. Jadi sebenarnya awalnya buku kedua itu masih bicara tentang ya pengetahuan tambahan gitu. Udah 2/3 nih, udah ngetik, tiba-tiba terlintas lah eh, ide baru gara-gara dapat informasi dari teman-teman dari AB SOTS bahwa katanya udah mulai nih investor-investor syariah yang sudah jago-jago udah mulai pada goyah nanya-nanya tentang margin katanya. Nah, Loh, daripada iya kan gitu kan biasanya gitu, godaan terbesar jadi investor itu adalah kan cuan. Nah, iya sih, betul betul betul. margin itu menyebabkan orang mempunyai potensi gitu untuk dapat cuan gede dengan modal yang nggak Iya, terlalu gede gitu. betul Nah, betul betul. gara-gara Minjem dulu omongan gitu ya Pak. itulah, betul. Mm-mm. Gara-gara obrolan itulah akhirnya, oh kalau gitu saya harus bikin buku dong yang bisa meyakinkan para investor syariah itu agar tetap jadi investor syariah gitu, nggak goyah, nggak ababil, nggak kayak Oh, oke. ABG yang tiba-tiba lihat yang lain, wah jadi ababil kayak gitu. Itu Galau. ide awalnya sih. Jadi galau, Oh, oke, bener-bener oke, gitu. oke, oke. Nah, akhirnya ya udah tiba-tiba langsung aja diketik gitu dan jadi deh gitu. Oke. Jadi ini tuh mungkin kalau yang saya baca sekilas ini tuh selain
karena tujuan untuk memantapkan hati, pendekatannya juga lebih personal ya Pak. Kata dari bahasa tutur katanya juga lebih lebih apa ya? Lebih santai lah, lebih casual Oh dibanding iya, buku yang pertama betul. ya Pak Irwan ya. Betul, karena kalau buku pertama itu sebenarnya tadinya idenya mau bikin textbook, tapi kan terlalu berat tuh. Satu terlalu berat bahasanya kan. Yang kedua, kalau dibikin textbook terlalu mahal nanti buat mahasiswa tuh. Bisa jadi kan tebel ya kan? Oh iya sih, Mahal benar gitu. benar benar Akhirnya benar. akhirnya jadi di combine lah. Jangan hilang sisi textbooks-nya, tetapi bahasanya coba. Nah, kalau buku yang ini, yang kayak Harta Kayak Amal ini totally bukan textbook. Jadi kayak cerita Iya iya, gitu. memang Makanya memang benar. bahasanya lebih gaul gitu. Ada berani saya masukin bahasa-bahasa yang sekarang gitu nggak KBBI banget gitu. Jadi ya itu akhirnya bahasanya memang bahasa kayak ngobrol aja gitu. Oh, oke oke. Pak, ini secara general kalau aku baca nih dari belakangnya, secara general kan katanya ini ada menjelaskan 6 alasan. Nah, mungkin Pak Irwan bisa cerita nih Pak terkait buku ini secara general tuh apa, gimana sih, menceritakan apa sih Pak? Nah, kan gara-gara awalnya itu karena teman-teman di ABSOTS bilang, wah kayaknya udah mulai ada yang banyak yang goyah nih investor syariah. Kan akhirnya oke, kalau begitu saya harus find out nih apa sih penyebabnya gitu. Ternyata berdasarkan hipotesis mereka itu masih concern dengan tujuan. Nah, problemnya adalah semua investor kalau dia baru masuk, investor baru terutama baru masuk, maka tujuan selalu yang jadi hal yang diutamakan. Pasti pertanyaannya adalah, lu mau ngapain jadi investor? Oh, gue pengen kaya. Oh, gue pengen Iya iya. sekolah lagi, biaya sekolah. Dan kita juga kan rata-rata mengedukasi Iya, begitu kan, rata-rata. gitu Betul, kan. betul. Kalau kamu pengen sekolah lagi perlu biaya dari investasi kan gitu. Nah, itu semua sebenarnya adalah tujuan investasi. Dan tujuan investasi cuma satu sebenarnya, cari untung, cuan. Setelah dapat cuan mau diapain kan gitu. Ya. Jadi kalau bicara tentang cuan, itu hanya satu, tujuan investasi, mau syariah mau tidak. Nah, pertanyaannya adalah ketika lu tanya misalnya, terus aku ditanya, oke, tujuan lu apa ya? Cari duit gue, cari untung. Terus kenapa syariah? Nah, begitu ditanya kenapa syariah, maka harus ada alasan yang menyebabkan investor itu berpikir, oh iya ya, kenapa gua syariah kalau cuma tujuan cari untung? Nah, akhirnya bikinlah buku ini. Nah, sebenarnya buku ini ada beberapa poin yang melengkapi. Jadi misalnya contoh yang paling gampang lah. Di buku pertama, kalau teman-teman baca bab sukuk gitu, itu hanya ya cerita sukuk secara teori, secara konsep dasar produknya seperti apa. Tetapi contoh sukuk dalam bentuk tabel, sukuk retail dan sukuk korporasi itu nggak ada di sana. Nah, adanya di buku kedua ini. Karena di buku kedua ini ditanyakan, kenapa lo milih sukuk? Kenapa lo nggak saham aja? Jadi si investor tuh harus yakin alasannya, kenapa ya gue harus investasi di sukuk? Kenapa ya gue harus investasi di saham? Karena untuk itu perlu penjelasan gitu. Perlu penjelasan tambahan yang lebih detail. Nah, meskipun demikian, lebih afdol baca dulu buku pertama, Pasar Modal Syariah sebenarnya. Tapi, kalau sudah nggak tahan, pengen langsung jadi investor syariah, langsung baca buku kayak Harta Kayak Amal pun nggak apa-apa. Karena di pengantar awal, kalau misalnya Mbak Sasa buka di Prakata gitu, Iya, Prakata itu langsung bisa langsung. menjadi investor. Jadi Iya, betul kalau betul. orang yang Kalau misalnya baca. pengen jadi investor, nggak mau baca pasar modal syariah dulu, baru mau langsung masuk ke sini, sudah disiapkan. Jadi stagesnya gimana sih mau jadi investor syariah itu? Iya, betul. Bisa langsung dulu gitu. Nah, Di bab, setelahnya baru baca di bab prakarta di depan malah iya. sebelum masuk isinya gitu. Jadi buku ini memang pelengkap, tapi bisa jadi kalau dia hanya jadi investor syariah aja, dia nggak mau peduli, misalnya aku sih nggak penting lah, apa sih akadnya di pasar sekunder itu, misalnya gue nggak penting lah, yang penting gue investor syariah, investasi syariah, bisa langsung, gitu, bisa Bisa langsung ke langsung baca ini. sini, Oke. yes, gitu. Pak,
tadi kembali Pak di 6 alasan yang tadi Pak Irwan juga sebutkan, ada mengikuti jejak Rasul, terus tenang sesuai syariah, membantu perekonomian negara dengan menjadi investor syariah gitu, pemilik perusahaan, uang bekerja, dan kaya harta kaya amal. Dari ke-6 alasan yang Bapak tulis ini, yang paling personal, istilahnya curcolnya Pak Irwan lah di buku ini tuh gimana Pak? Jadi sebenarnya gini ya, teman-teman harus paham, harus ingat, harus tahu bahwa jadi investor itu adalah personal decision. Kalau retail ya, kita nggak bicara corporate nih, kita bicara retail. Keputusan menjadi investor itu adalah personal decision, gitu ya, pilihan. Nah, setelah dia aku mau jadi investor di pasar modal. Kemudian kalau teman-teman memutuskan aku mau jadi investor syariah, itu adalah pilihan. Tetapi setelah memilih gue jadi investor syariah, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa aku milih syariah? Nah, itu udah jadi keyakinan. Gitu. Jadi bukan hanya masalah pilihan, setelah itu gue harus yakin nih, gue milih syariah. Nah, karena sifatnya personal, semua sebenarnya alasan apapun bisa dilakukan. Bisa jadi pilihan apapun. Dari hal sepele, misalnya, aduh, kenapa lu? Misalnya ditanya sama teman, kenapa lu jadi investor syariah? Habis gue ditolak sama gebetan gue nih, kata dia, lu kalau investornya syariah mah gue nggak mau. Akhirnya gue mesin. Itu alasan loh. Dan boleh, gitu. Boleh banget. Gitu. Terus misalnya, kenapa lu jadi investor syariah? Enggak, soalnya kata calon suami gue, nanti biar maharnya mahar saham syariah nih. Jadi lu jadi investor syariah aja. Itu alasan loh. Gitu. Misalnya ada yang mau ngelamar. Mau ngelamar nih, bawanya maharnya saham, karena yang ngelamar tuh investor syariah. Terus dia syarat, kalau maharnya mau saham syariah, ya kamu harus jadi investor syariah. Itu alasan, nggak apa-apa. Nah, tetapi itu kan personal banget. Nah, di antara yang personal itu, ada yang general, artinya semua orang bisa menjadikan itu alasan. Nah, karena kita bicara syariah, maka yang harus diperhatikan pertama adalah, ya contoh, junjunan kita, Rasul kita gitu. Kan kita semua tahu bahwa Rasul gitu, Rasul Muhammad SAW itu kita semua tahu kalau yang sudah pernah belajar agama Islam bahwa sebelum jadi Rasul beliau itu jago banget. Tetapi kalau saya dapat dulu zaman SMA nih, zaman sekolah, dibilangnya Rasul itu pedagang ulung. Pernah dengar nggak? Iya, itu kayaknya kan? Setiap guru ngaji pasti ngomongnya kayak gitu, Pak. Iya, pedagang ulung gitu. Yang kebayang sama saya dulu tuh, ya orang dagang gitu kan. Ternyata setelah saya baca-baca, tipikal Rasul itu bukan tipikal pedagang. Dia itu tipikal investor. The best investor in the world dengan berbagai sifat yang kalau kita urai banyak, ternyata Rasul cuma mengemasnya menjadi 3 sifat. Kan luar biasa. Mungkin kita nggak paham, nggak tahu gitu. Gimana? Ini dari yang orang-orang tahu biasanya pedagang gitu. Nah, Pak Irwan tuh melihat sisi yang lain dari seorang Nabi Muhammad gitu, menjadi investor. Bisa mungkin teman-teman yang nonton ini juga bertanya-tanya, kok bukannya pedagang ya, kenapa Pak Irwan bilangnya itu Nabi Muhammad investor gitu. Gitu. Benar sih, awal juga saya juga bilang, ini benar nggak sih gue mengambil kesimpulan gini. Tapi setelah dibaca lagi, ternyata yang disebut pedagang di situ, di buku ini jelasin sih, nanti cukup panjang. Intinya adalah yang dilakukan oleh Rasul yang pada saat itu dia nggak punya apa-apa, dia cuma punya modal bersifat non aset, non tunai gitu, dan itu jadikan sebagai modal untuk kerjasama. Waktu itu Rasul masih jomblo loh, gitu. Ketika dia jadi pedagang itu, kita jadi investor, dia masih jomblo. Dia lakukan kerjasama, dilalahnya dapat istrinya dari jadi investor. Nah, kan siapa tahu nih, teman-teman investor syariah jomblo pun ada niat, saya mau jadi, alasan saya mau cari istri yang juga investor syariah, boleh nggak? Boleh. Gitu. Mungkin Nabi Muhammad setengah investor, setengah broker juga ya Pak. Alhamdulillah dapat pengusaha gitu ya. Itu investor loh. Ketika dia melakukan syirkah dengan Siti Khadijah, itu sebenarnya dia sedang melakukan investasi dengan akadnya akad syirkah. Atau bisa jadi somehow gitu Rasul itu menjadi wakil dari Siti Khadijah yang kaya raya. Maka di situ ada akad wakalah. Atau bisa jadi somehow dia
melakukan akad jualah dengan Siti Khadijah gitu. Itu semua adalah akad-akad investasi. Karena kita bicara pedagang itu adalah bagian dari investasi. Investasi luas banget. Salah satunya adalah tadi. Nah, kan biasanya mungkin Mbak Sasa nanya lagi, kok jadi 6 Pak? Kalau spesifik gitu kenapa jadi 6 gitu? Ya kalau 99 ketebalan bukunya. Jadi saya nggak ngelis nih. Saya ngelis sebenarnya. Jadi saya list apa sih hal-hal apa yang saya menjadikan alasan gitu. Setelah saya list ternyata saya ambil 6 yang paling utama. Kenapa 6? Ya dipaksa-paksain gitu. Kalau sekarang kan netizen sebenarnya dipaksa-paksain. Rukun iman lah 6 gitu. Oh, dari situ ya. Cocokologi gitu kan. Dicocok-cocokkan Cocok gitu. Jadi 6 oke, rukun iman aja 6. Nah, diurutkan di situ juga urutannya jelas dari mulai yang paling ada 6 itu urutannya sudah saya sengaja urut berdasarkan yang paling religius gitu sampai dengan iya gitu yang paling dari sejarahnya sampai yang paling praktikal bisa langsung dipraktekkan dan mewakili gitu. lah ya Pak ya. Betul. Dan yang terakhir itu kan kita bicara kaya harta. Nah, kan semua orang selalu berpikir jadi investor itu akan kaya. Gua mau jadi kaya, maka jadi investor. Nah, salah nggak? Nggak salah. Kaya jadi investor itu bisa jadi tujuan, bisa jadi sebagai alasan. Karena dengan kaya, kalau seorang muslim kan bisa naik haji, kan harus kaya. Iya, betul. Zakat mal, kita kan harus kaya. Mau rutin bersedekah kan harus kaya. Infak kan harus kaya, gitu. Nah, tetapi di buku ini saya sebutkan, once kalian mau ingin menjadi kaya dari investasi syariah, ada hal lain dalam syariah dari hal kaya itu. Karena kaya itu bagian dari maqasid syariah atau tujuan seorang muslim. Ada disebutin, muslim itu harus kaya. Gitu. Saya juga itu saya sering dengar juga tuh Pak, muslim harus kaya karena ada juga yang menyambungkannya ke pepatah lebih baik tangan di atas. Untuk mencapai tangan di atas itu makanya kita harus punya uang ya Pak. Iya, pokoknya intinya begitu. Banyak kebaikan-kebaikan yang disuruh sama agama kita, sama seorang muslim, yang sifatnya rukun maupun tidak, itu berdasarkan kekayaan. Kalau rukun ya, lihat aja runut. Rukun, kita bicara rukun misalnya, rukun Islam. Rukun Islam itu, sekitar 3 dari rukun Islam itu adalah bicara tentang kaya. Gitu, zakat. Kan kalau nggak kaya mah, nerima, bukan ngasih. Ya kan, kalau fakir, miskin kan diterima zakat, bukan ngasih. Jadi kalau mau ngasih zakat, mesti kaya. Gitu. Nah, kaya itu kan relatif. Masing-masing punya standar kayanya. Gitu, Mbak Sasa. Ceritanya buku ini, gitu. Pak, di dalam buku ini juga kan Bapak nih menekankan nih Pak, selain dari sisi-sisi duniawinya, fikihnya juga ada disisipin sedikit-sedikit ya Pak. Terus terutama Pak Irwan tuh menekankan pentingnya memahami kaidah dasar muamalah, bahwa semua boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarang saat berinvestasi. Nah, ini juga sebenarnya kan seharusnya bisa mencerahkan teman-teman yang masih bingung. Ustadz ini bilang haram, Ustadz ini bilang boleh, tapi ada fatwanya. Nah, mungkin Pak Irwan bisa meyakinkan teman-teman nih Pak terkait hal ini. Gitu. Dan jadi kenapa segini, Pak Irwan menekankan itu? Jadi sebenarnya kalau bicara kita bicara tentang fikih muamalah, kita bicara tentang keuangan Islam, sebenarnya kita bicara semua boleh, dasarnya adalah itu. Satu, yang kedua kita bicara harus inovasi. Karena kaidahnya adalah semua boleh kecuali ada dalil yang melarang. Kaidah itu saya yakin 100% orang yang belajar ekonomi Islam, perbankan Islam pasti sudah pernah dengar kaidah itu. Nah, tetapi saya coba kalau di buku pasar modal syariah, buku saya yang pertama pun disebutin ada kaidahnya, malah ada satu subbab khusus kaidah kan, beberapa kaidah investasi. Tetapi di buku pasar modal syariah itu nggak saya gambarkan alur, bagaimana cara kita mengambil melakukan inovasi berdasarkan kaidah. Nah, di buku yang kedua ini saya bikin alur berpikirnya. Jadi ini panduan kalau teman-teman
mau melakukan inovasi produk, mau bikin produk, misalnya ada di business development. Saya mau bikin produk nih, atau saya mau bikin produk teman-teman ABSOTS nih, mau bikin produk agar bagaimana caranya biar orang berinvestasi saham. Nah, alur berpikirnya sudah disiapkan untuk patokan agar tidak melenceng dari syariah. Nah, alur berpikir ini berdasarkan kaidah semua boleh. Jadi nggak ada isu. Jadi semua boleh. Nah, begitu sudah jadi, baru ditanya, oke, boleh nih kata kaidah fikih muamalah boleh. Tapi ketika sudah jadi ditanya, ini sesuai syariah nggak? Nah, dilihat. Kalau nggak sesuai, tanya. Yang nggak sesuainya bisa diubah nggak? Kalau nggak bisa diubah, ya udah tinggal. Kalau masih bisa diubah, dicek lagi seberapa macam. Terus diurut. Sampai akhirnya sesuai syariah. Baru bisa dilanjutkan. Itu sebenarnya alur berpikirnya sesimpel itu. Islam tuh nggak susah kok. Kita kadang yang suka bikin susah. Dan sebenarnya alur berpikir yang Pak Irwan tuangkan juga bisa untuk teman-teman jadi acuan bagi yang mau mulai investasi syariah atau masih ragu-ragu gitu ya Pak. Betul. Jadi kalau teman-teman investor nih, saya berinvestasi, saya mau jadi investor syariah. Boleh nggak sih ya secara syariah? Oh, ada kaidahnya nih. Terus runut. Oke, boleh. Terus kalau jadi investasi, ternyata boleh nih. Pertanyaan selanjutnya, sahamnya harus syariah dong kalau gitu. Nah, cari saham syariah. Pertanyaan selanjutnya, wah berarti menurut syariah pasti ada hal-hal yang nggak boleh. Dibaca tuh. Itu ada di buku Pasar Modal Syariah, apa saja yang nggak boleh tuh menurut fatwa. Di sini juga diulas sedikit untuk refresh. Nah, setelah itu, baru ketahuan, oh oke, kalau begitu, ini boleh, oke. Ternyata di Indonesia sudah ada sistemnya. Oke, SOTS, ya udah akhirnya ke SOTS. Alur berpikir investor itu yang menjadikan seorang investor syariah bisa lebih tenang berinvestasi. Gitu, Mbak Sasa. Oke, Pak, ini kita langsung ke pertanyaan ya Pak, karena siap, udah banyak yang ngantri nih Pak. Siap. Dari Andri DL8, boleh nggak sih kita invest saham syariah tapi laporan keuangan tahunannya terdapat utang kepada bank, katanya Pak Irwan. Jadi gini, kalau dia sudah masuk kategori saham syariah, jadi Mas Andri ini, kalau misalnya sudah jadi investor syariah, kan sudah pakai SOTS tuh. Kalau misalnya masukin kode sahamnya lolos, berarti udah saham syariah. Udah, nggak ada lagi pertanyaan itu. Jadi sudah lolos dari sisi DSN, sudah lolos dari sisi OJK. Udah, selesai. Tapi kalau Mas Andri belum jadi investor syariah, pertanyaan ini muncul, ya sebenarnya simpel aja. Karena kita seleksi. Yang namanya seleksi ada aturannya. Yang namanya aturannya ada di OJK yang sudah di-endorse atau didukung oleh fatwa DSN MUI gitu. Sudah jelas tuh urutannya apa saja gitu. Oke. Semoga menjawab ya Mas Andri. Kemudian ada pertanyaan dari Dani, Dotrupa, untuk situasi market saat ini, apakah investasi syariah masih menarik? Karena mungkin waktu perbaikannya lama. Karena walaupun syariah tetap ingin mendapatkan cuan, katanya Pak. Jadi Pak? Gini, ini sebenarnya pertanyaannya adalah kalau Mas siapa namanya tadi? Yang nanya Mas Dani. Mas Dani. Kalau Mas Dani sudah jadi investor syariah, tapi ragu untuk beli, nah baca-baca dulu sampai keraguannya hilang. Masih ragu juga, karena ragunya bukan karena nggak tahu. Sudah tahu tapi masih ragu juga, saran saya jangan. Karena investasi itu masalah psikologis. Tapi kalau ragunya karena nggak tahu, kemudian setelah baca-baca jadi tahu, silahkan ambil. Karena kondisi sekarang itu banyak banget pilihan saham syariah yang barangnya bagus, harganya lagi diskon. Nah, silahkan cari. Saya nggak boleh ngasih tahu itu. Semprit nanti sama Mbak Sasa. Dan gitu momen ya? Kayak gini nggak datang setahun sekali atau 10 tahun. Jangan dong. Ya, Pak? Jangan datang sering-sering. Stres gitu. Pak, dari Fardone, apa yang harus kita lakukan ketika saham yang kita beli untuk investasi jangka panjang yang awalnya syariah kemudian keluar? Misalnya kondisi sedang minus, apakah harus langsung dijual? Nah, ini pasti ujian juga nih buat para investor. Jadi sebenarnya kalau
di, itu sudah ada di buku di buku saya yang pertama di Pasar Modal Syariah. Jadi di buku pertama itu saya mengenalkan sebuah jenis risiko, yaitu namanya risiko investasi syariah. Jadi risiko itu muncul ketika kita sedang pegang saham syariah, ternyata dia tidak lolos keluar dari syariah, kemudian apakah saya jual atau tidak. Kalau mau tenang, jual. Mau kondisi rugi atau untung, jual. Kalau mau tenang. Gitu ya. Itu namanya resiko karena kita syariah. Jual. Setelah itu belikan saham syariah yang lain. Jangan habis jual terus nangis di pojokan. Ya itu nggak balik duitnya. Gitu. Jual, habis itu beli. Rugi sih ya nggak apa-apa. Gitu. Jual, terus dibeli lagi saham syariah yang lain. Gitu. Ya, jadi namanya istilahnya tuh ya switching gitu. Switching aset. Oh, okay. Jadi asetnya di switch gitu. Tapi apakah boleh nggak saya simpan? Boleh, silahkan. Itu masalah pilihan individu. Ah, simpan aja, siapa tahu nanti masuk lagi. Oh, silahkan gitu. Itu sih masalah pilihan individu. Tapi kalau mau tenang, lebih baik jual. Ya, gimana? Okay. Pak, tapi kalau misalkan disimpan, terus dia misalkan dia dapat dividen. Nah, dividennya itu berarti haram atau gimana, Pak? Harusnya dikeluarkan, nggak diambil. Karena dividen yang tidak syariah itu. Okay. Harusnya keluarkan aja. Misalnya, dapat dividennya dikeluarkan aja. Udah dikasihkan diinfakkan lah ke masjid itu untuk pembangunan masjid atau apa. Silahkan. Jadi kalau menyimpan masih diperbolehkan lah ya Pak, dengan asumsi mungkin dia nanti akan masuk lagi ke daftar efek syariah gitu ya Pak? By regulasi boleh. Cuma kalau menurut saya, agar tenang aja, langsung jual, ganti saham lain. Nah, itu tuh juga di bab ini, di buku yang kedua saya ini sudah ada di bab tentang, jadi gini, alasannya adalah alasan karena tenang sesuai syariah. Saya jadi investor syariah, karena saya mau tenang aja investasi saya. Tenang gimana? Gue dapat cuan dan gue dapat pahala gitu. Jadi tenang nih, gitu, cuan dan pahala. Nah, udah dijelasin di buku ini, yaitu alasan kedua, tenang sesuai syariah. Nah, kalau kita mau mengambil alasan tenang sesuai syariah, maka ketika dapat turun harganya, turun keluar, ya harus dilepas, kan biar tenang. Nanti tapi langsung belikan lagi ya. Switching. Jadi kayak stock switching gitu. Pak, dari Wijaya Gusandra nih Pak, tadi Pak Irwan kan cerita kalau Nabi Muhammad itu seorang investor ulung. Instrumen investasi apa yang paling dominan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan bisa diaplikasikan pada saat ini katanya Pak? Nah, jadi konsep yang harus dipahami adalah yang disebut dengan Rasul waktu itu adalah investor ulung, itu jangan bayangkan pasar modal, karena waktu itu belum ada pasar modal. Nah, kenapa saya bilang Rasul adalah investor ulung? Karena pada saat Rasul itu sebelum jadi Rasul, Nabi Muhammad sebelum jadi Rasul, beliau itu melakukan aktivitas-aktivitas investasi, yaitu dia kerjasama dengan waktu itu masih belum istrinya, Siti Khadijah. Dia melakukan kerjasama investasi, gitu. Dia bisa jadi dia melakukan syirkah mudharabah. Jadi Siti Khadijahnya sebagai sahibul mal punya modal, duitnya. Lah, Rasul kan terkenal jago tuh dengan sifat-sifatnya. Nah, Rasul sebagai mudharibnya, dia mengelola modal Siti Khadijah. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan investasi itu. Jadi Rasul itu sebagai investor itu dalam konteks pada saat zaman itu yang disebut investasi itu yaitu. Tapi jangan bayangkan pasar modal, enggak ada, belum ada instrumen-instrumen waktu itu. Gitu. Kan ingat ya, pasar modal juga sekarang nih akadnya apa? Akadnya apa bahasa sekalian tes nih? Bayi apa? Bayi al-musawamah. Nah, aduh kalau salah. Gawat. Ketahuan belum baca buku tuh. Jadi kan akad sekarang pun transaksi di Bursa Efek Indonesia, saham syariah itu adalah dagang, bai al-musawamah, jual beli saham. Artinya apa? Artinya sama.
akadnya buy, dagang. Rasul pun dulu juga akadnya buy. Jadi buy itu bagian dari investasi, gitu. Nah, tapi kalau mau misalnya mau melihat gini, tadi yang mirip gitu ya. Yang mirip itu adalah syirka. Syirka itu apa? Saham. Jadi yang mirip dengan waktu itu adalah saham. Jadi saham itu kan kita melakukan buy al musawah, kemudian setelahnya kita melakukan syirka. Di buku saya itu dijelasin. Terutama di buku pertama sih kalau yang itu. Ya. Oke, siap-siap, Pak. Pak, ini dari Ismistiana Tiazmi. Bagaimana sistem dari wakaf saham? Apakah saham kita dikasih yang nggak punya saham atau hasil dari penjualan sahamnya yang diwakafkan? Nah, di buku ini juga Pak Irwan ngejelasin juga ya kan Pak tentang sedekah saham, zakat saham, filantropi Islam. Betul. Jadi gini, bicara tentang wakaf saham itu nggak ada di buku 1. Karena filantropi Islam waktu buku awal-awal itu kita belum meluncurkan filantropi Islam. Nah, di buku yang kedua saya ini ada di bab kaya harta kaya amal, di bab 6 ini bicara tentang filantropi. Jadi kalian kalau mau melakukan filantropi Islam harus kaya dulu. Apa itu filantropi? Wakaf saham, zakat saham, infak saham gitu. Harus kaya dulu. Gimana caranya? Simple sebenarnya. Kalau misalnya kalian mau jadi investor yang mewakafkan sahamnya, ya gampang. Kalian punya saham dulu portofolionya. Setelah itu kalian niatkan, saham saya mau saya wakafkan. Kemana? Kalau mau satu paket, cari perusahaan efek yang punya sistem syariah dan sudah punya produk wakaf saham. Jadi Mbak Ismi itu nggak usah kemana-mana. Saya sahamnya, kemudian saya bilang ke perusahaan efek, saya mau wakaf nih. Terus sahamnya itu dipindah tangankan. Nanti otomatis saham yang Mbak Ismi wakafkan itu akan dipindah tangankan oleh perusahaan efeknya ke nazirnya. Gitu. Bisa nggak hasil usahanya? Boleh. Jadi Mbak Ismi bisa melakukan wakaf saham itu 2 model. Mau duitnya dari hasil penjualan, atau dividen, atau keuntungannya yang diwakafkan, atau sahamnya langsung diwakafkan. Nah, di buku ini ada penjelasannya. Siap, Pak. Dari ADM Prabowo, saya mahasiswa, baru mulai belajar saham syariah dan reksadana juga. Saya ingin membuka akun rekening saham syariah, kira-kira, nah, ini mah kita nggak bisa nyebutin merek nih, Mas Adam Prabowo. Kira-kira sekuritas yang cocok buat milenial muslim yang mana, Pak? Jadi gini, pokoknya Mas Adi ya, Mas Pak Adam lah pokoknya itu, Prabowo. Mas Adam, kalau mau jadi investor syariah, maka cari perusahaan efek yang punya sistem syariah. Saat ini ada 18, yang aktif ada 16. Silahkan cari. Apa saja, follow IDX Islamic, nanti cari di IDX Islamic gitu. Di IG IDX Islamic itu ada apa saja. Nah, pelajari. Karena kalau bicara tentang semua bagus, ya bagus. Kalau nggak bagus, mah nggak dilolosin. Gitu. Kalau nggak bagus, mah nggak bakal dapat sertifikat syariah sistemnya. Nah, kalau bicara tentang cocok, nah setiap orang kan beda-beda cocok. Jadi, Mas Adam pelajari mana yang cocok buat Mas Adam. Karena masing-masing punya keunggulannya. Gitu, silahkan. Nah, atau siapa tahu ada betul. Yang udah lewat jadi jodoh. Atau nih misalnya ada sales ABSOPS nih yang mantau tuh, gercep Mas Adam cari perusahaan efek tuh. Lanjut. Apalagi Mas? Pak mau nanya dari investasi dari beberapa instrumen investasi tingkat kesulitannya lebih sulit berinvestasi di sukuk atau saham katanya. Sukuk itu simple banget. Sebenarnya kalau sukuk tuh kalau niat cuma jadi investor sukuk itu nggak cocok buat anak muda, nggak ada tantangannya, nggak ada adrenalinnya. Sukuk itu cocoknya buat mama, bapak-bapak gitu. Kenapa nggak ada adrenalin? Karena sukuk itu sekali investasi selesai tinggalin, udah. Nanti tiap bulan dapat aja. Tapi kalau saham nggak ada adrenalin di situ, cocoklah buat anak muda. Karena dengan saham itu
kita bisa jual kapan saja, bisa beli kapan saja. Gitu. Kalau sukuk ada waktu khususnya. Dan juga kalau saham itu berpotensi dapat untungnya jauh lebih tinggi daripada sukuk. Kalau sukuk kan fix, segitu aja. Gitu. Jadi kalau dibilang tingkat kesulitan, ya pasti saham lebih sulit. Karena potensi untungnya gede. Karena potensi untungnya gede, maka potensi risikonya pun lebih gede daripada sukuk. Nah, tetapi ada tips nih buat siapapun teman-teman yang mau jadi investor syariah di saham, tapi modalnya mau modal dengkul. Nah, caranya pinjem dulu uang ke orang tua. Pinjemnya ke orang Kemudian tua ya Pak. ke orang tua, Sekuritas. iya. Jangan pinjam ke yang lain. Kenapa ke orang tua? Karena ke orang tua kan nggak dikasih bunga biasanya. Nggak ada marginnya kan. Jadi kalau pinjam 50 juta, dibalikin 50 juta misalnya. Tenang aja. Pinjam 50 juta misalnya, kemudian belikan sukuk. Nanti 50 juta, 3 tahun kemudian kan tetap 50 juta tuh. Uang 50 jutanya balikin ke orang tua. Bulanannya kan dapat kita itu belikan sebagai modal buat investasi saham. 3 tahun kemudian kita punya modal bulanan. Gitu loh Mbak Safira. Oke. Ayo lanjut apa lagi? Pak, izin bertanya bagaimana cara membedakan saham yang cocok untuk jangka panjang, menengah, dan jangka pendek katanya Pak. Nah, pertanyaannya adalah apa sih jangka panjang? Apakah sih jangka pendek? Apa sih jangka menengah? Untuk seorang investor, definisi waktu itu, time frame waktu itu relatif. Kalau orang Bandung bilangnya relatif, pakai P. Kayak ya Nah, jadi ya Pak. nah, time frame ini sangat dipengaruhi oleh modal yang dimiliki oleh kita, oleh investor. Contohnya gini, kalau saya punya modal 1 juta, Mbak Sasa punya modal 1 miliar misalnya. Terus saya sama Mbak Sasa sama-sama beli saham seharga 1 juta. Kalau saya kan 1 juta habis dong uangnya 1 juta. Mbak Sasa cuma 1 juta, ada 1 miliar kan lupa. Gitu. Buat saya, mungkin 1 minggu itu udah jangka panjang, udah keringat dingin kan duitnya habis semua 1 jutanya. Mungkin jadi jangka panjang buat saya. Lah buat Mbak Sasa 1 juta, ya elah sendal aja 2 juta, lupa gitu beli saham 1 juta gitu. Kan modalnya 1 miliar Mbak tadi. Jadi dari 1 juta, dari 1 miliar itu kan nggak kerasa. Bisa jadi 5 tahun itu juga mungkin jangka pendek, lupa. Iya ya gue beli saham kemarin 1 juta gitu. Nah, jadi relatif, jangka panjang, jangka pendek, jangka mana itu relatif Mas Alex. Tergantung kita punya budgetnya berapa. Nah, tetapi kalau menjadi investor, maka yang harus dilakukan oleh seorang investor adalah punya time horizon berdasarkan tadi alasan yang kuat dan tujuan yang jelas. Sehingga dari situ bisa tarik tuh jangka waktunya. Nggak peduli, nggak pikirin masalah pendek, menengah, panjang. Misalnya Mas Alex bilang, oke, saya mau naik haji. Alasan saya adalah menjadi investor karena saya ingin naik haji. Saya ingin menunaikan rukun Islam yang kelima. Sementara misalnya modal awal saya cuma 1 juta, kan panjang cerita tuh. Jadi jangkanya time frame-nya bisa panjang banget. Nah, silahkan. Jadi jangan terpatok dari panjang, pendek, menengah. Kalau saya sih nggak pernah saranin. Investor retail itu jangan terlalu terpatok dengan panjang, menengah, dan pendek. You nabung saham, syariah, itu pun nggak peduli masalah jangka. You nabung saham syariah itu adalah masalah kita rajin berinvestasi. Jadi model bisnis you nabung saham itu mendorong investor untuk rajin berinvestasi gitu. Nah, satu yang penting buat investor itu, semua investor pasti jangka ini penting. Jangka butuhan. Orang Sunda doang yang tahu nih. Translate bahasa saya apa maksudnya? Aduh, Pak Irwan. Pak, tapi biasanya tuh pemahaman orang-orang bahwa investor itu adalah transaksi jual beli sahamnya untuk jangka panjang. Sementara kalau yang jangka pendek itu pemahaman orang-orang biasanya seorang trader gitu ya, Pak. Nah, itu salah kaprah. Trader itu biasa diidentikan dengan daily.
daily basis gitu. Kalau uangnya cuma 100.000, mau semuanya diinvestasikan, ya 1 minggu juga bisa jadi jangka panjang. Jadi nggak ada Tapi isu lah menurut judul saya. judulnya tetap investasi berarti, bukan trading Oh gitu, iya, Pak. betul. Investasi. Jadi kita harus fokus ke investasinya. Makanya dibilang sebagai investor. Pak, nyambung ke trading yang tadi saya bahas, ini ada pertanyaan dari Setiawa Gunadi. Apakah untuk saham syariah boleh dilakukan trading? Misal beli pagi jual sore atau one day trade, katanya Pak. Boleh. Fatwa nomor 80 membolehkan. Di buku ini dan di buku pertama pasar modal syariah juga disebutkan. Itu sesuai syariah. Fatwa nomor 80 membolehkan untuk membeli pagi dan jual siang, silahkan. Itu ya. Kalau cerita alasan yang lainnya nanti tanya Mbak Sasa Deptio pasti tahu. Waduh, itu harus ikut SPMS berarti. Ya, betul. Gak cukup Insaf ya. Instagram, Harus insaf betul. ya. Betul. Pak, masih menyangkut trader dan investor, perbedaan antara investor syariah dengan trader syariah selain dari jangkanya yang tadi kan Pak Irwan bilang kalau trader itu daily, kalau investor itu macam-macam, tapi seminggu itu bisa jadi investor gitu. Ada hal lain nggak ya Pak yang membedakan selain dari time frame? Trader itu jadi trader syariah ada nggak? Bisa aja ada, itu kan masa penamaan. Cuma ingat, trader itu bisa kepleset jadi investasi yang ghoror sehingga menjadi haram. Hati-hati gitu. Kalau yang trader itu kadang-kadang godaannya gede kan. Kita pernah dengar nggak istilah swing investor? Oh iya. Swing investor itu sebenarnya investor ababil. Kadang-kadang dia jadi investor yang taat sama syariah gitu, kadang-kadang enggak. Nah, trader itu sangat mudah tergelincir. Jadi meskipun boleh secara syariah, tapi tetap saya sarankan jadilah investor. Gitu. Masalah berapa lamanya dipegang itu relatif, tetapi jadilah investor. Maka alasannya di buku ini namanya alasan investor. Karena kalau jadi trader mau 5 tahun, 10 tahun, nggak ada dalam cerita trader itu bisa bertahan sabar lama. Salah satu sifat Rasul sebagai investor yang andal itu adalah sabar. Mana ada trader sabar? Betul. Benar juga sih Pak. Pak, kalau ini ada pertanyaan dari Fiska, dia punyanya akun reguler, tapi saham yang dibeli saham syariah. Apakah dia masih bisa disebut jadi investor syariah katanya? Jadi gini, SOTS, Syariah Online Trading System itu alat bantu. Yang namanya alat bantu, boleh digunakan, boleh tidak. Oke? Kalau siapa tadi, Mbak siapa? Mbak Fiska. Mbak Fiska. Kalau Mbak Fiska misalnya tahan godaan, wah pokoknya saya pokoknya kacamata kuda Pak, saya tahan godaan. Saya nggak mau buka akun syariah karena saya dengan akun konvensional pun saya bisa tahan godaan. Ya nggak apa-apa, silahkan. Apa godaan yang terberat? 1, saham syariah itu banyak banget, ada 400-an lebih. Kalau kita pakai konvensional, kan nggak hafal tuh 400-an, banyak banget kan, Mbak Sasa? Yeah. Kalau nggak hafal, terus kita tiba-tiba transaksi, beli saham, tapi kita nggak tahu itu syariah atau tidak, di konvensional lolos. Kalau di SOTS, kalau dia tidak syariah, nggak lolos. Langsung ditolak oleh sistem. Nah, itu godaan pertama. Godaan kedua yang terbesar adalah margin. Nah, investor di konvensional itu hampir semua di kondisi normal ya. Di kondisi normal hampir semua perusahaan efek kasih margin, apalagi investornya itu punya track record bagus. Margin ini di konvensional nggak ada yang ngontrol. Biasanya greedy kalau udah tamaknya keluar nih godaan, bablas tuh margin. Padahal margin itu haram secara syariah. Kalau pakai sistem syariah, margin itu udah tertolak by sistem. Aman gitu. Jadi beberapa godaan utama sudah lewat. Makanya tetap saya sarankan lebih bagus pakai SOTS. Jadilah
sistem investor syariah mulai dari buka akun dari awal. Gitu Mbak Sasa. Siap-siap. Pak, ini nih Pak, ngomong-ngomong margin, kalau tadi kan kalau margin kan identik ngutangnya ke sekuritas. Tadi kan Pak Irwan Hmm. menjelaskan kalau mau punya modal dengkul itu minjem ke orang tua gitu ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Safira, kan tadi saran Bapak minjem dulu ke orang tua. Lalu gimana cara ngeyakininnya Pak? Saya udah beberapa kali ngajak ibu saya investasi, padahal perusahaan yang saya tawarkan produknya dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi belum juga dikabulin Pak. Gini, bilangnya jangan ajak investasi saham, karena kalau orang tua nih baby boomers gitu, itu kalau denger saham itu udah nyalinya ciut, karena zaman dulu saham itu terkenal sangat fluktuasinya luar biasa. Zaman orang tuanya muda itu belum ada sistem JETS yang sekarang yang ada pembatasan batas bawah. Jadi bilangnya gini Mbak, Mah, saya pinjem dong uang, saya balikan 3 tahun lagi. Pasti saya balikan 3 tahun lagi. Mau apa? Saya mau eh, beli beli produk pemerintah. Kalau dia bingung suku, nggak tahu suku, bilang aja mau beli obligasi aja. Obligasi syariah. Udah, jangan bilang beli saham. Gitu. Jadi pinjemnya buat itu. Nanti 3 tahun lagi saya balikin, Mbak. Gitu. Nanti kalau misalnya sudah beli, tinggal tunjukkan ini, mah, tunjukin aja nih, mah. Kalau mama nggak percaya, uangnya sudah saya simpan, misalnya sekian puluh juta. Nah, Mbak Safiranya pakai yang keuntungannya, kan tiap bulan ditransfer tuh. Nah, yang bulanannya itu belilah buat beli saham, gitu maksudnya. Jangan bilang saya mau beli buat investasi saham, itu usahanya mesti lebih lebih kuat meyakinkan orang tua. Betul, 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 betul. Pak, ini ada yang nanya terkait dengan filantropi Islam lagi, Pak. Dia tertarik dengan wakaf saham. Itu skemanya gimana ya? Bisa perorangan atau harus lembaga? Perorangan lah. Kita bicara sebuah produk yang memang disiapkan buat retail, individu. Siapapun bisa jadi investor yang berwakaf saham, semua bisa. Nah, teknisnya gimana? Mendingan Mbak Rizka ini buka akun silakan pantau IDX Islamic, terus cari tahu mana perusahaan-perusahaan efek syariah yang sudah punya produk wakaf saham. Silakan buka di sana. Nanti otomatis sistemnya akan tahu gitu. Atau ya udah nanti IDX Islamic ngadain khusus nih cerita tentang filantropi Islam. Jadi saya detilin nih gitu. Masalah zakat, infak, wakaf gimana teknisnya. Kalau sekarang didetilin panjang ceritanya. Betul, betul, betul. Nanti akan ada di bulan puasa filantropi Islam. Tuh, dengerin tuh Mbak Eris. Jangan lupa pantau ya, Mbak Eriska. Saya mau dari Indah, saya mau tanya, kalau udah terlanjur nih Pak, dia udah terlanjur buka akun konvensional, apa bisa langsung pindah ke akun syariah? Tanya perusahaan efeknya. Kalau perusahaan efeknya sudah punya akun syariah, tanya gimana saya mau pindah atau gimana. Karena setiap perusahaan efek punya kebijakan beda-beda. Kalau perusahaan efeknya belum punya akun syariah, buka baru menurut saran saya. Buka baru akun syariah di tempat perusahaan efek yang lain yang punya akun syariah. Punya 2 akun nggak apa-apa kok. Gitu, nggak bakal dicek apa-apa, silahkan bebas. Punya lebih dari 2 juga nggak apa-apa ya Pak? Iya, asal modalnya kenceng aja. Tapi setelah itu, misalnya biar yakin nih, biar alasannya makin kuat, tutup yang konvennya. Fokus yang syariah. Pak, dari Rashi YLT, sebagai pasar modal syariah terbaik di dunia, apa yang Bapak harapkan untuk masa mendatang, Pak? Mengingat mayoritas penduduk kita Muslim, katanya. Wah, ini kayaknya pernah ikut edukasi nih, bilang pasar modal syariah terbaik di dunia. Kalau saya sih selalu yakin ya, teman-teman ini yang sebagai mungkin 90% lebih itu adalah milenial, anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang produktif, karena kalau tidak produktif nggak mungkin jadi investor. Kalau tidak kreatif, nggak mungkin jadi investor. Kalianlah yang akan menggerakkan pasar modal syariah. Dan saya yakin 100%. Masa depan pasar modal Indonesia itu adalah pasar modal syariah. Kalem. Gitu.
nanti lama-lama namanya juga masa depan ya Pak. Nanti lama-lama insya Allah kita juga akan terus berkembang ya Pak untuk pasar modal syariah Indonesia. Iya dong. 8 menit lagi tuh Mbak Sasa. Iya. Lumayan banyak nih Pak pertanyaannya, saya sampai bingung. Ayo, silakan pilihin aja yang mana. Oke. Bagaimana Pak? Oh ini nih. Bedanya buku pertama dengan buku kedua. Oh iya, boleh Pak. Tadi udah dijelasin Mbak Fiska, nggak ikut dari awal nih. Buku pertama itu bicara tentang pasar modal syariah secara general. Jadi kalau pengen tahu apa sih pasar modal syariah Indonesia, baca buku pertama. Jelaskan prosesnya dari awal sampai jadi investor. Kalau buku kedua ini, Kaya Harta Kaya Amal, lebih memberikan penguat buat mereka yang sudah jadi investor syariah untuk cari alasannya kenapa harus jadi investor syariah. Misalnya ada yang bertanya begini, Wan, emang benar kalau kita jadi investor syariah itu kita punya peranan sama perekonomian Indonesia? Ada jawabannya di alasan nomor 3. Jadi boleh dong misalnya seorang investor syariah yang idealis, wah daripada gua teriak-teriak di jalan demo, ya udah mendingan gua jadi investor syariah, kemudian gua beli saham-saham syariah untuk membantu perekonomian negara. Ada penjelasannya. Itu alasan yang apa namanya? Istilahnya tuh patriotik gitu. Bisa. Pak, sudah jelas. Ya. Mungkin dengan buku ini mungkin akan lebih memantapkan teman-teman nih sahabat IDX Islamic yang mau mulai investasi syariah ya Pak. Iya dong, harusnya. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan. Gimana step by step mau buka saham syariah dari Dania Catur, soalnya dia newbie katanya Pak. Yang pertama, ini ada kebetulan ada pertanyaan juga WA ke saya. Jadi teman saya anaknya udah ABG, kemudian nanya, Wan, anak gua ini mau gua suruh jadi investor syariah. Gimana yang paling pertama? Jadi pertama adalah kalau pengen informasinya yang akurat dan tidak bodong, follow IDX Islamic. Di IDX Islamic itu semua informasi ada tentang buka akun, tentang produk. Kemudian, kalau pengen jalur cepat, ikutin kelasnya. Karena kalau ikutin kelas, akan dikasih tahu beberapa hal penting utama dan langsung dibukakan akun. Gitu. Nah, kalau setelah itu, kalau pengen baca-baca, saya bukan mau promosi nih, tapi silahkan baca buku pertama, Pasar Modal Syariah, kalau pengen kuat tentang pemahaman pasar modal syariahnya. Atau kalau mau langsung, karena udah nggak tahan, pengen jadi investor, langsung baca buku kedua. Di sini dijelaskan stagesnya, apa alasannya, kenapa saya jadi investor syariah. Ada buku di sini jelaskan. Terus menjadi investor syariah itu gampang banget. Ada, sudah dijelaskan. Silakan. Oke. Satu lagi nih Pak, ini yang terakhir, karena ini beda dari yang lain nih pertanyaannya. Dari ARK Ananta, jika kita mengelola cash flow organisasi dan disepakati untuk diinvestasikan ke pasar modal, bagaimana caranya agar sesuai syariah? Wah, ini agak panjang ceritanya. Yang pertama adalah cek apakah cash flow-nya itu sekuat mana. Apakah perlu produk yang liquid atau perlu produk yang bisa berjangka lebih lama, atau produk perlu cash flow untuk nyimpan dalam tanda kutip gitu ya, bisa lama, misalnya 3 tahun, 5 tahun. Nah itu dulu sesuaikan, karena berdasarkan itu akan ketahuan perlunya apa. Kalau perlunya liquid banget gitu, bisa 2. Bisa ke saham, atau bisa ke reksadana syariah pasar uang. Gitu. Jadi bisa 2 tuh. Kan itu cukup liquid lah untuk sebuah organisasi, selang 3-7 hari itu cukup liquid. Kalau misalnya ada sisa uangnya banyak untuk cash flow, ya mendingan beli sukuk. Nah, nanti kan dari sukuk itu ada bulanannya tuh masuk. Bulanannya itu yang digunakan untuk cash flow sehari-hari. Tapi harus dihitung dengan baik. Gitu ya, karena organisasi itu cash flow itu sangat penting. Jadi jangan sampai salah memilih asetnya. Kalau salah memilih aset, wah dampaknya luar biasa ke cash flow. Jadi intinya banyak pilihan, ya, Mas Ananta gitu. Dan produk pasar modal syariah kan nggak cuma saham dan sukuk, sebenarnya banyak. Iya, benar.
Ada ETF syariah, bisa jadi pilihan. Tapi sekali lagi, sebelum mau memutuskan mau investasinya di mana, harus pahami dulu karakter cash flow-nya, organisasinya. Misalnya percentage mana yang sangat perlu duit segera gitu, mana yang sumbernya dari sumber jangka lama, jangka panjang, atau macam-macam lah. Karena itu berpengaruh terhadap cash flow. Nggak bisa gampang segitu aja langsung. Pak, sebagai penutup nih Pak, bisa disampaikan Mhm. mungkin dari Pak Irwan pesan Bapak untuk sahabat IDX Islamic yang sedang berusaha istiqomah nih berinvestasi secara syariah maupun yang baru mau mulai investasi syariah. Ada pesan-pesan nggak Pak? Jadi gini teman-teman, investor syariah gitu, follower IJ Islamic dan mereka yang mau jadi investor syariah. Jadi investor itu pilihan. Jadi investor syariah itu pilihan juga, tetapi mempunyai alasan untuk menjadi investor syariah itu adalah keyakinan. Itu yang penting. Jadi bukan hanya masalah saya mau jadi investor syariah, tapi harus punya alasan yang kuat kenapa saya menjadi investor syariah. Pertama. Yang kedua, investasi itu adalah satu-satunya cara untuk melawan inflasi. Nggak ada cara lain. Maka investasi itu adalah seni mengelola harta. Nah, ini yang sering orang lupa. Karena seni, maka investor syariah itu adalah seniman. Artinya apa? Teman-teman boleh menjiplak atau mengikuti strategi siapapun, mulai dari Warren Buffett, LKH, atau trader siapapun boleh diikuti. Tetapi hasilnya belum tentu sama. Karena seni itu. Jadi setiap investor syariah itu adalah seni. Cari seni yang cocok. Jangan maksain kalau misalnya saya cocoknya, jagonya di sketsa, jangan maksain menjadi pelukis yang perfeksionis gitu. Nggak matching. Sesuaikan. Gimana caranya biar saya tahu? Jadi investor dulu. Kalau tidak jadi investor, nggak ketahuan. Nah, alasannya apa yang bisa jadi meyakinkan kita bahwa saya harus jadi investor syariah? Pertama, kalau teman-teman mau menjadi sebagai investor yang syariah yang muslim, bisa menggunakan alasan yang bersifat religi. Misalnya pertama, mau mencontoh Rasul. Yang kedua, mau menjalankan atau agar investasinya tenang sesuai syariah. Jika teman-teman investor syariahnya adalah investor yang patriotis, jadikan alasan membantu perekonomian negara sebagai pilihan sebagai investor syariah. Jika teman-teman adalah alasan menjadi investor syariahnya itu pengen kaya, tapi sesuai syariah, maka bisa menjadikan pilihan alasan untuk uang bekerja untuk kita dan kaya harta, kaya amal. Demikian, Mbak Sasa. Baik, terima kasih Pak Irwan. Semoga wejangan dari Pak Irwan ini tertanam lah ya di hati teman-teman sahabat IDX Islamic dan semakin semangat nih untuk mulai investasi. Harus. Terima kasih Pak Irwan waktunya. Baik, sama-sama Mbak Sasa. Sahabat Islamic juga terima kasih sudah menonton yang dari awal sampai akhir maupun yang di tengah-tengah. Makasih. Live ini akan saya save selama 24 jam. Silahkan ditonton ulang buat yang tadi sempat ke-skip. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.